Ini menarik sekali, saudara. Menarik. Ada apa gitu? Kalau dendam, dendamnya kenapa? Apakah dendam waktu kontestasi Pilkada DKI Ahok melawan Anies? Kenapa saya bilang sorry? Karena yang pejabatnya kan, petahananya kan Ahok. Ahok pun bukan gubernur sesungguhnya, hanya melanjutkan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Jokowi menuju istana, meninggalkan balai kota menuju istana. Apa dendam karena ini? Kenapa harus dendam gitu? Dan dia seorang kepala negara. Kalau benar seperti kata Ayuniti Harjoni, kalau benar ya bahwa presiden tidak mau ada Anies hadir di ruangan. Waduh, ini luar biasa jeleknya sifat ini. Tapi bayangan kita dipimpin oleh seorang kepala negara, presiden yang secara kapasitas dan kualitasnya di bawah yang seharusnya memimpin negara sebesar Republik Indonesia NKRI, yang tambah pendendam untuk hal-hal yang sangat ecek-ecek gitu, sangat tidak prinsipil dan sangat personal. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ada cerita menarik sebetulnya. Menurut saya menarik ya. Nggak penting-penting amat, tapi mau dibilang penting juga boleh juga. Ini peristiwanya Jumat kemarin. Peristiwa Jumat kemarin dari Sulawesi ya. Ini judulnya Anies dan JK hadiri Munas Kahmi, Jokowi batal datang. Seru nggak judulnya? Karena kalau dengar judul berita kayak begini, apa yang terbayang dari cerita seperti ini? Oke, biar jelas saya bacakan saja dari FIFA ya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo batal menghadiri dan membuka pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas 11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Palu. Padahal sebelumnya Jokowi dijadwalkan untuk memberikan arahan sekaligus membuka jalannya Munas 11 KAHMI. Ya, jadi sudah dijadwalkan tapi batal hadir. Akhirnya yang mewakili Jokowi untuk membuka Munas adalah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sejumlah tokoh lainnya juga hadir dalam acara pembukaan Munas di Palu, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan mantan Menteri ATR atau BPN Ferry Murshidan Baldan. Dari judulnya kita menjadi tahu bahwa dia batal datang karena Anies dan JK hadir. Tapi sebetulnya apa yang terjadi kita baca ya. Ada artikel yang berseliweran di grup-grup WhatsApp beberapa hari kemarin. Judulnya ditulis oleh Ayuniti Rahajo. Judulnya Jokowi gagal membuka Munas Kahmi. Kenapa? Jokowi membatalkan kedatangan pada pembukaan Munas Kahmi ke-11 di Palu 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Menarik ini. Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas Kahmi ke-11. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas Kahmi. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaannya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus Kahmi waktu itu, pengurus Majelis Nasional Kahmi waktu itu. Jadi waktu Majelis Kahmi pengurusnya datang, Majelis Nasional, kalau kita mungkin DPP atau apa ya, pengurus besar atau DPP datang untuk melaporkan rencana Munas dan mengundang sekaligus hari itu Presiden menyatakan akan hadir dan membuka Munas. Oke. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirm akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Ini menarik, mulai masuk di barang saudara. Begini peristiwanya, protokol Presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Nah, ini menarik nih, ya. Malu acara Presiden, persiapan harus matang dong ya, protokol pun datang. Saya nggak tahu apakah acara-acara seperti itu, saya nggak tahu. Tapi ceritanya begini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Forkompimda, termasuk BINDA. Forkompimda itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ya. Termasuk BINDA. BINDA itu BIN daerah. BIN itu Badan Intelijen Negara. Jadi ada sebuah acara, mungkin karena presiden mau datang ya, BIN juga hadir. Oke, nggak apa-apa. Narik, masuk lagi saudara. Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Masuk barang ya. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang di gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus, maka tidak perlu hadir acara pembukaan yang dihadiri presiden. Panitia galau, panitia galau. Pilihannya menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim pada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan. Tapi konsekuensinya presiden jadi tidak hadir pembuka Munas. Kalau mau presiden hadir, ya undangan ke Anies dibatalkan. Anies nggak datang, presiden hadir dan membuka Munas. Tapi kalau Anies tetap hadir, presiden tidak datang dan tidak membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia. Anies adalah bagian langsung dari kami. Hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies. Melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Nah lo, atau membuatkan Anies hadir dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh kepala negara. Pilih mana? Coba, ayo. Kalau Anda jadi panitianya gimana? Mau buka dengan menghadirkan Anies dengan risiko presiden tidak hadir dan tidak membuka, atau Anies tetap datang saja dan presiden tidak jadi hadir. Protokol presiden sikapnya tegas. Jika ingin presiden hadir, maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Kalau ingin presiden hadir, maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Wah. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Saudara sekalian, sebelum masuk ke paragraf berikutnya, saya ingin memastikan sebetulnya. Pertama, Siti siapa namanya ini, si penulis naskah ini, berita artikel ini, Ayu maksudnya. Pertama, Ayu Nitira Harjo. Ini siapa? Apakah dia anggota KAHMI? Kemudian apakah dia bagian dari panitia KAHMI yang hadir? Lalu apakah dia mengetahui rapat panitia dengan protokol presiden yang didampingi Forkompimda bahkan BINDA daerah Sulawesi Tengah? Kalau bukan, apakah dia cuma penulis biasa? Kalau iya, dia dapat informasi dari mana? Sampai ada kalimat menarik tadi, yaitu protokol presiden sikapnya tegas. Jika ingin presiden hadir, maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Nah ini saya nggak tahu nih mau konfirmasi ke siapa, karena ini cuma tulisan yang berseliweran di grup-grup media sosial, khususnya di grup WA, grup WhatsApp. Saya juga nggak tahu, saya ikut puluhan, mungkin lebih dari 100 grup WA yang saya nggak tahu kapan diundang oleh siapa, tiba-tiba main celok ke situ, dan bahkan beberapa grup saya tiba-tiba jadi admin. Ada yang tanya, boleh nggak saya gabung, kan abang adminnya? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini harus diverifikasi juga. Kalimatnya soalnya sangat apa ya? Sangat tegas. Walaupun akhirnya panitia memilih untuk tetap mengundang Anies. Itulah kejadian yang sebenarnya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan kalau ada Anies dalam ruangan, presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Ah, ini lebih harus diverifikasi lagi ya. Masa sih ada pejabat BIN mengatakan bahwa kalau Anies hadir dalam ruangan, presiden kalah pamor dengan Anies? Kan yang jadi presidennya Jokowi. Masa Jokowi kalah pamor sama warga negara biasa? Prediksi unsur BIN itu terbukti saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakkan nama Anies. Teriakan berulang-ulang sampai Wapres pun harus menyebut nama Anies. Ngeri sekali. Tetap disayangkan presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa?
Presiden tidak hadir memang disayangkan, tapi kata si Ayu Niti Harjo tadi, lebih disayangkan lagi kenapa negara harus memusuhi anak bangsanya. Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk panitia Munas Kahmi yang berani bersikap. Nah, saudara sekalian, sangat menarik karena ternyata itu peristiwa di balik kenapa Presiden tidak hadir pada acara Munas ya. Padahal banyak berita seperti ini misalnya mengatakan bahwa Presiden Jokowi dipastikan hadir pada Munas Kahmi 2022 di Palu. Dipastikan. Oh, biasa dia orang-orang ngomong pasti nggak. Karena begitu pastinya gitu ya. Saudara sekalian, ini yang menjadi menarik saudara sekalian bahwa bagaimana mungkin seorang kepala negara, presiden merasa alergi satu ruangan dengan calon presiden berikutnya. Saya nggak ngerti apa penyebabnya, karena kalau kita merujuk kalimat Pandana Baban yang kemudian viral beberapa hari lalu bahwa Jokowi adalah seorang pendendam, ya, sampai cerita Panda waktu itu khususnya kepada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, ketika kata Panda yang videonya beredar itu, viral itu, Presiden merasa tidak dihargai ketika ulang tahun TNI arus begitu macet sehingga Jokowi terpaksa harus jalan kaki dan nyambung naik ojek ke lokasi acara, ya kan? Dan ketika dikonfirmasi, Gatot dengan diplomatis mengatakan itu karena cintanya rakyat kepada Presiden sehingga mereka tumplek-blek ke jalanan. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa ketika protokol istana, orang istana menghubungi Kapolda Banten tentang kenapa harus tidak diamankan untuk Presiden lewat, Kapolda Banten waktu itu mengatakan dia tidak dihubungi oleh panitia, oleh Panglima, oleh TNI. Jadi kata Pandana Baban, Jokowi sangat marah dan dendam kepada Gatot, kemudian disimpan sekian lama. Nah, ini menarik ini. Disimpan sekian lama ketika baru dibalaskan dendamnya ketika dia mantu, ya. Disebutkan semua menteri menjadi panitia, disebut nama Tito, disebut nama siapa lagi yang ada pin panitia. Bahkan ketika sambutan pun mewakili keluarga adalah ditunjuk Muldoko. Sementara Gatot disediakan tempat di pojok-pojok, kalau istilah Pandana Baban. Anda bisa putar lagi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu dendam, pertanyaannya Jokowi dendam kenapa kepada Anies gitu loh. Apakah Anies itu calon presiden berikutnya? Ya kan semua warga negara berhak merasa ini ada merasa bisa dan berhak menjadi presiden kan. Pada konteks ini Anies, apa karena itu kan itu wajar saja, toh dia selesai 2 periode nggak bisa lagi kecuali dia ngotot dengan periode ketiga. Dan ini ada cerita seru lagi kemarin ya, hari Sabtu di GBK juga ada temu akbar Jokowi dengan relawan dengan segala macam. Nanti soalnya kita bikin podcastnya juga. Ini menarik sekali saudara, menarik. Ada apa gitu? Kalau dendamnya kenapa? Apakah dendam waktu kontestasi Pilkada DKI Anies melawan Ahok? Ahok melawan Anies. Kenapa saya bilang sorry? Karena yang pejabatnya kan petahananya kan Ahok. Ahok pun bukan gubernur sesungguhnya, hanya melanjutkan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Jokowi menuju istana, meninggalkan balai kota menuju istana. Apa dendam karena ini? Tapi apapun sebabnya ya, kenapa dendam tadi, karena dia sudah mendukung Ahok, sudah mengarahkan sumber dana mendukung Ahok, bahkan para taipan, para pengusaha super besar raksasa sudah menggelontorkan dananya untuk Ahok, aparat juga dilibatkan untuk memenangkan Ahok. Tiba-tiba Allah berkehendak lain dan Ahok terguling, Anies naik jadi gubernur DKI. Lalu apakah ini membuat Jokowi menjadi dendam? Katakanlah iya gitu ya. Kenapa harus dendam? Itu kan sebuah kontestasi kan normal. Namanya pertandingan tuh ada kalah dan menang, itu normal ya kan? Normal dong. Kalah dan menang itu pertandingan ada kalah menang itu normal sekali. Jadi kalau si A kalah, jagoannya kalah, ya normal juga. Kenapa mesti dendam? Satu, yang pertama. Yang kedua, masalah kedua adalah kenapa harus dendam gitu. Dan dia seorang kepala negara. Kalau benar seperti kata Ayu Niti Harjo ini, kalau benar ya bahwa presiden tidak mau ada Anies hadir di ruangan, waduh, ini luar biasa jeleknya sifat ini. Sehingga Anda masih ingat ketika Rizal Ramli bicara di pertemuan Prodem waktu itu mengenang HC Vincent ya,
Dia mengatakan pendendam kerdil, walaupun walaupun Rizal Ramli tidak menyebut nama, tapi yang dimaksud orang segera paham. Karena kalimatnya sudah saatnya kita cabut kekuasaan dari pendendam kerdil. Karena waktu siapa namanya Rizal Ramli bicara begitu secara keseluruhan konteksnya adalah ketika dia menyambungkan cerita ketika Pandana Baban bercerita di ILC yang kemudian potongan videonya viral itu. Jadi Anda bisa bayangkan kita 8 tahun nanti menjelang 10 tahun dipimpin oleh seorang kepala negara yang punya sifat dendam seperti itu, dan mau disebut kanak-kanakan ya enggak juga, orang udah tua banget. Kalau saya aja udah kakek-kakek kok, ya kan, dia umurnya di atas saya, nggak bisa lagi disebut kanak-kanakan, walaupun mungkin sifatnya kayak anak kecil. Tapi ngeri sekali, saudara, ini kepala negara loh. Bukan orang sembarangan. Ini namanya Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo. Maksud saya kalau Anda termasuk saya ya yang merasa bahwa presiden kita adalah lulusan UGM sehingga berhak mendapat gelar insinyur. Ini seorang Insinyur Haji Joko Widodo, kepala negara, punya sifat pendendam seperti itu, dan itu suatu hal yang sama sekali tidak prinsipil gitu loh. Kalau Anda dendam kepada musuh negara, nah gitu loh ya, terbukti memberontak kepada seperti PKI, itu masih masuk akal, itu kepentingan negara, kepentingan umat Islam, NU yang dibantai, disembelih kiai-kiainya misalnya oleh PKI. Anda dendam, mungkin kita bisa beda pendapat ya, tapi Anda dendam mungkin masih masuk akal. Tapi dendam pada orang yang mengalahkan jagoannya, aduh, ngeri saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan sekali lagi memang kita punya presiden bukan cuma tidak mampu secara kapasitas kemampuannya ya, kemampuan teknisnya, kemampuan wawasannya. Saya nggak ngomong bahasa Inggrisnya ya. nggak, saya nggak ngomong bahasa Inggrisnya. Silakan aja, walaupun please come to my country to invest. Oke lah, itu nggak di luar bahasan saya. Tapi bayangkan kita dipimpin oleh seorang kepala negara, presiden yang secara kapasitas dan kualitasnya di bawah yang seharusnya memimpin negara sebesar Republik Indonesia NKRI yang 17.000 lebih pulau, yang penduduknya 275 juta lebih jiwa gitu ya, udah di bawah kemampuan itu, ditambah pendendam untuk hal-hal yang sangat ecek-ecek gitu, sangat tidak prinsipil dan sangat personal. Aduh, ya Allah, 8 tahun ini sudah terjadi mafsadah yang begitu dahsyat, utang ribuan, 7.240 triliun lebih, dengan bunga super tinggi, sumber daya alam dikeruk habis-habisan, bencana di mana-mana, aduh, musibah kayak Cianjur. Kalau kita baca Twitter, belum kering kuburan korban Cianjur, hari Sabtunya Presiden sudah berpesta pora dengan anggaran super dahsyat di GBK dengan judul tajuk reuni akbar pertemuan akbar dengan relawan dengan Jokowi. Aduh, saudara sekalian, akhirnya seperti biasa saya serahkan pada Anda penonton Bang Edi Channel untuk mengambil kesimpulan sendiri, memutuskan sendiri, menyimpulkan sendiri. Saya tidak ingin mendorong, mengajak, mengarahkan. Akhirnya saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.